Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan acara CEO Talks Media Asuransi. Kali ini kita akan membicarakan masalah spin-off atau pemisahan entitas bisnis suatu perusahaan asuransi yang berniat untuk menjadi perusahaan asuransi full-fledged. Ini luar biasa. Karena perusahaan ini bukan perusahaan lokal, tapi adalah perusahaan yang joint venture gitu. Nah, untuk itu kita akan berbicara dengan Bapak Hilman Simanjuntak, CEO PT Zurich Insurance Indonesia. Selamat siang Pak Hilman. Selamat siang Pak Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Jadi, terima kasih waktunya Bapak sedang bekerja, kita ganggu, kita bicara berdua di sini, ya, walaupun di kantor Bapak, walaupun jarak jauh. Dan sebenarnya bagaimana Pak dasar pemikirannya, kok berani gitu, Zurich Insurance Indonesia mau spin off atau mau mendirikan sendiri sebagai entitas bisnis asuransi syariah full fledged. Baik Pak, ini memang dimulai dengan seperti yang kita sudah tahu bersama-sama, yaitu adanya corporate action yang dilakukan oleh Zurich Insurance Company atau Zurich pada November 2019. Yaitu Zurich menyelesaikan proses akuisisi terhadap 80% saham PT Asuransi Adira Dinamika atau Adira Insurance. Dengan demikian, Adira Insurance menjadi bagian dari keluarga besar Zurich Group dan menjadikan Zurich perusahaan asuransi umum internasional terkemuka di Indonesia. Nah, dengan akuisisi ini, kemudian kita melihat ada proses yang perlu dilanjutkan dan saling berkaitan, yaitu kita melihat di Zurich Insurance Indonesia, license-nya pada saat itu kan saat ini masih license asuransi umum konvensional, sedangkan Adira Insurance juga sama, sehingga berdasarkan peraturan dari single present policy, kita harus memenuhi itu, di mana dalam satu grup hanya boleh ada satu perusahaan asuransi dengan license asuransi umum. Nah, kemudian kita melihat di Adira Insurance itu ada unit usaha syariah dan ada requirement untuk melakukan spin-off atas unit usaha syariah. Ya, kami melihat ini sangat terkait dan sangat baik kalau kita lakukan terhubung, terkait, dan secara bersamaan. Nah, sehingga diputuskan untuk Zurich Insurance Indonesia kita melakukan konversi izinnya yang tadinya asuransi umum konvensional untuk menjadi asuransi umum syariah. Nah, persiapannya bagaimana ya? Tentunya kita mulai dengan selama tahun 2020 kemarin, kami melakukan integrasi bisnis antara Zurich Insurance Indonesia atau ZII dengan Adira Insurance. Jadi termasuk di dalamnya adalah integrasi untuk seluruh penjualan produk dan layanan asuransi umum Zurich di Indonesia. Diputuskan selanjutnya dijalankan oleh Adira Insurance. Dan proses yang perlu kita siapkan juga dan waktu itu kita perlu lakukan adalah melakukan memulai proses konversi izin usaha ZII menjadi perusahaan asuransi umum syariah. Ya, kami melihat dengan didukung bisnis asuransi umum dan asuransi jiwa di Indonesia, Zurich ini berada dalam posisi yang tepat untuk memainkan
peran aktif dalam pengembangan industri asuransi Indonesia, termasuk syariah. Terima kasih, Pak. Tapi mungkin dari pemegang saham atau mungkin dari POC atau BOD dari Suri Insurance Indonesia, bagaimana sebenarnya? Kan banyak yang justru mau konversi tahun 2024 2024 ya, yang akan datang itu kan harus selesai semuanya. Nah, mereka malah ada yang mengembalikan izinnya, ada juga yang mengalihkan portofolio bisnisnya. Tapi Zurich Insurance Indonesia ini kok berani gitu, Pak? Artinya apa, melihat potensi sebenarnya gimana, Pak? Potensi dari asuransi syariah di Indonesia ini, Pak? Iya, betul, Pak. Jadi memang kembali lagi sebagai bagian dari akuisisi Adira tadi, memang dari Zurich Group melihat bahwa Indonesia ini adalah pasar yang sangat penting bagi Zurich Group. Jadi termasuk di dalamnya adalah potensi untuk mengembangkan bisnis asuransi syariahnya. Dan di samping itu, tentunya kita melihat kita perlu juga lebih proaktif ya dalam mendukung rencana pemerintah untuk mengembangkan cetak biru ekonomi syariah dan keuangan syariah di Indonesia. Jadi kami melihat ini sesuatu yang sangat strategis secara potensi. Indonesia itu merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar. Meskipun kita sebenarnya pada saat mengembangkan strateginya, kita tidak melihat hanya penduduk Muslim yang menjadi target nasabah kita nantinya. Kemudian ya kita melihat dengan adanya rencana pemerintah dengan cetak biru ekonomi dan keuangan syariah ini, kita perlu membantu dan mendukung. Dan kami juga melihat sebenarnya peraturan requirement untuk spin-off ini sebenarnya akan mendorong perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha syariah itu untuk lebih fokus mengembangkan bisnis asuransi syariahnya, sehingga tentunya itu akan memberikan impact dalam pengembangan industri asuransi syariah, gitu Pak. Pak Hilman Simanjuntak, kalau Bapak melihat ini salah satu yang menarik ya, kan ada Bank Syariah Indonesia itu merger, Pak, yang besar sekali ya. Artinya saya minta komen Bapak ya, bagaimana dengan adanya Bank Syariah Indonesia ini terkait dengan industri asuransi syariah? Saya melihat, kami melihat ini juga salah satu opportunity ya Pak ya, dalam dan lagi-lagi ini kami melihat salah satu keseriusan pemerintah juga nih untuk benar-benar serius mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Apalagi dengan adanya merger 3 perusahaan asuransi, 3 bank syariah dijadikan satu yang sangat besar. Ini kami melihat ini adalah suatu langkah strategis yang akan sangat membantu pengembangan industri syariah termasuk asuransi. Kebetulan unit usaha syariah Adira saat ini merupakan salah satu mitra bisnis dari bank syariah yang merger itu Pak. Jadi basically buat kami ini adalah kesempatan untuk semakin mempererat hubungan bisnis, dan tentunya kan dengan merger dengan baru dilakukannya merger ini, kami sangat ingin melihat strategi apa yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia ini ke depannya untuk mengembangkan bisnis syariah, dan apa yang inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan. Dan di situ kami ingin memberikan dukungan dan support, terutama apabila ada kebutuhan
dari produk maupun pelayanan-pelayanan asuransi yang terkait. Jadi kami ini melihat sebagai suatu kesempatan yang sangat baik dan langkah yang sangat tepat untuk dilakukan saat ini, Pak. Tentunya Pak Hilman tidak mudah ya Pak untuk mengkonversi gitu ya dari asuransi umum di Indonesia menjadi asuransi syariah yang full fledged gitu. Boleh dikemukakan Pak permasalahannya apa aja Pak kalau misalnya mau konversi seperti itu jadi asuransi syariah. Kemudian bagaimana Bapak mengatasinya gitu? Ya, betul Pak. Memang ada proses konversi ini memang ada kendala-kendalanya ya Pak ya. Ada beberapa kendala. Hanya memang yang pertama kami lihat adalah bukan kendalanya dulu Pak. Kami melihat waktu itu ini kewajiban yang diberikan oleh regulator untuk pemisahan unit usaha syariah atau spin-off. Ini merupakan kebijakan yang sangat positif untuk dapat memacu perusahaan-perusahaan asuransi untuk lebih fokus mengembangkan bisnis syariahnya. Itu dulu Pak yang kita lihat. Jadi kita bergerak dengan positive thinking nih Pak. Ya. Nah, ya tentu kendala-kendala itu ada Pak. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang sangat baru ya Pak ya. Hal yang baru di industri. Apalagi kami ini merupakan bisa dibilang salah satu yang pertama melakukan spin-off dan konversi sekaligus. Nah, sebenarnya kendala yang kami rasa cukup dirasakan kadang agak memperlambat proses itu mungkin dilihat dari peraturan yang ada saat ini. Memang sudah ada Pak ya peraturan yang terkait dengan proses spin-off ya dari Undang-Undang Nomor 40, kemudian juga ada POJK Nomor 67 tahun 2016. Hanya kalau kami melihat dari proses yang kami alami, sepertinya akan lebih sangat membantu kalau regulasi ini juga dibuat lebih detail gitu Pak. Jadi prosesnya, prosedurnya ada panduannya yang sangat detail. Jadi kita bisa menjalankannya secara seamless gitu Pak ya. Kita udah tahu benar-benar mau prosesnya menjalankannya semua dari titik A sampai Z apa saja. Nah, yang kami alami ya karena ini kebetulan kami juga baru peraturannya sebagian sebagian kita harus menginterpretasi karena ada kondisi-kondisi yang mungkin tidak tercapture. Yang kami lakukan adalah kami harus bekerja menjaga komunikasi yang sangat erat dengan regulator Pak, dengan OJK Syariah dalam hal ini. Sehingga apabila ada beberapa hal yang kita melihat ini, ini interpretasinya seperti apa ya? Kita kumpulkan nih biasanya Pak ada beberapa pertanyaan, kemudian ya kita melakukan komunikasi atau mencoba minta jadwal dengan OJK Syariah dan kita menyamakan persepsi di situ Pak. Jadi ya artinya prosesnya ada proses mesti bolak-balik gitu Pak. Pak, sejauh ini bagaimana Pak? Artinya mengenai rencana pengalihan bisnis atau portofolio dari Adira Insurance ke Zurich Insurance Indonesia, Pak. Baik, nah seperti yang tadi saya bilang, memang ini adalah dua hal yang sangat terkait dan harus dijalankan secara berbarengan ya Pak. Jadi ini ada dua sisi ini yang harus dilakukan, di mana dari sisi ZII kami melakukan konversi izin menjadi asuransi umum syariah, sedangkan di sisi Adira Insurance itu harus melakukan proses yang namanya spin-off. Nah, jadi ya ini dua-duanya harus dijalankan secara berbarengan dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah,
proses konversi ZTI itu sendiri kami sudah mulai dari bulan Maret tahun lalu, Pak, tahun 2020, di mana di situ kami mengumumkan bahwa ZTI akan mengkonversi izinnya menjadi asuransi umum syariah, tentunya dengan izin OJK. Kemudian kita melakukan pengalihan produk dan renewal polis asuransi umum konvensional dari ZTI ke Adira Insurance. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya ZTI ini siap untuk dikonversi dan untuk bisa siap itu selain kelengkapan yang lain, tentunya portofolio konvensionalnya harus sudah bersih, Pak. Jadi harus tidak ada lagi nih. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian tentunya kami juga melakukan kajian organisasi di ZTI yang tepat, yang efektif untuk menjadi perusahaan asuransi umum syariah. Nah, nantinya dengan ZTI mendapatkan license syariah ini, nah ini nanti terkait dengan proses spin-off yang ada di Adira Insurance. Adira Insurance sendiri proses spin-off-nya dimulai dengan persiapan spin-off, yaitu berupa melakukan penyusunan kajian, Pak, kajian spin-off ini, dan menyusun rencana kerja pemisahan unit syariah yang itu harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham Adira dan harus disampaikan dan disetujui oleh OJK. Kemudian setelah itu semua siap, ZII sudah mendapat izin syariahnya dan rencananya kami akan mengganti nama menjadi Zurich General Takaful Indonesia, Pak, atau Zurich Syariah. Pada saat sudah siap, barulah langkah selanjutnya adalah sebagai bagian dari spin-off-nya unit usaha syariah Adira akan dilakukan transfer portofolio bisnis asuransi syariah yang dari unit usaha syariah Adira ke Zurich Syariah. Dan itu tentunya juga harus melalui proses persetujuan dari OJK, Pak. Jadi begitu kita dapat license syariahnya, kemudian nanti dari sisi Adira Insurance sudah mendapatkan persetujuan saat ini untuk rencana kerja pemisahan unit syariahnya. Berikutnya kita akan mengajukan ke OJK untuk meminta persetujuan atas pengalihan portofolio syariah. Jadi rencananya nanti pada saat sudah mendapat license di Zurich Syariah, semua portofolio syariah yang ada di unit usaha syariah Adira Insurance akan dipindahkan, Pak, semuanya. Kalau masalah modal nggak ada masalah ya, Pak Ilman ya. Kan modalnya besar Zurich ya, sudah memenuhi syarat lah ya untuk sebagai full-fledged. Iya, kebetulan memang ZII ini itu bagian dari kajian tadi, Pak. ZII ini kita sudah melihat pada saat nanti dikonversi menjadi asuransi umum syariah, secara modal sangat lebih dari cukup, Pak. Makanya itu kita sudah siap pada saat melakukan mengakses ini, pada saat merencanakan kita sudah melihat kesiapan ini, Pak. Yang menarik mungkin begini, selain portofolio bisnis dari Adira unit syariah ya ke mana ke Zurich Syariah gitu ya, ke Zurich ya. Kemudian apakah orangnya ikut bergabung atau karena sudah banyak orang di ZII sendiri gitu, Pak? Iya, betul, Pak. Itu memang juga jadi satu bagian dari proses kajian tadi ya, Pak ya. Jadi ya memang dari mulai proses akuisisi Adira Insurance oleh Zurich itu sendiri ini sudah kajiannya sudah mulai, Pak. Jadi pada saat Adira diakuisisi, tentunya dilakukan proses integrasi bisnis nih, Pak, di sisi
Adira Insurance ya. Ini di bisnis asuransi konvensionalnya. Nah, dari sini sendiri kita sudah melihat selain dari portofolio konvensionalnya yang dipindahkan, kita juga melihat adanya kebutuhan karyawan ZII yang perlu bertransisi ke asuransi Adira untuk mendukung proses integrasi Adira dan juga mendukung pertumbuhan perusahaan ke depannya. Nah, di sisi konversi ZII-nya menjadi Zurich Syariah ini pun kajian yang sama dilakukan, Pak. Jadi selain nanti kami proses transfer ini terkait dengan portofolionya atau maupun produknya, kita juga melihat dari sisi struktur organisasi dan juga SDM-nya, Pak. Jadi kita akan melihat kalau memang ada SDM yang di unit usaha syariah Adira itu profilnya cocok dan tepat untuk di Zurich Syariah, itu akan menjadi satu proses yang sama dan akan bertransisi juga ke Zurich Syariah ini. Jadi hampir sama, Pak, jadinya. Pak Hilman, kalau melihat yang sekarang ada gitu kan, itu beberapa perusahaan asuransi malah menyerah ya, dalam quote unquote gitu, menyerah bahwa sudahlah saya kembalikan aja isinya, kemudian juga saya serahkan portofolionya, saya transfer portofolionya. Tapi Zurich kok ini semangat sekali ya, Pak. Zurich semangat sekali. Mungkin Bapak tadi di awal sudah sampaikan, tapi mungkin Bapak apa sebenarnya yang membuat pemegang saham, kemudian BOD, BOC semangat sekali di asuransi syariah ini? Mungkin lebih bagaimana, Pak? Bapak malah orang lain pada nyerah, Bapak malah maju gitu. Ya, betul, Pak. Sebenarnya ini ya faktornya cukup banyak, Pak ya. Dan ya kami melihat dari semua ya, jadi kita kalau mempertimbangkan plus minusnya, kita melihat lebih banyak plusnya, Pak. Dari proses ini. Ya mungkin pertama yang bisa menjadi dasar atau background, memang Zurich Group ini sendiri sudah memiliki entiti asuransi syariah, Pak, di negara Malaysia. Itu pertama yang dilihat oleh pemegang saham, dan di Malaysia sendiri Zurich bisa mengembangkan bisnis asuransi syariahnya dengan sangat baik. Jadi dari sisi grup sudah merasakan nih excitement-nya dari berkembangnya bisnis asuransi syariah. Nah, kemudian ya dilihat di Indonesia itu baik dari sisi bisnis asuransi konvensional maupun syariah, itu sudah dilihat oleh Zurich Group oleh pemegang saham sebagai pasar yang sangat penting. Nah, itu terutama potensinya sangat besar, sangat besar. Jadi basically memang Zurich ini kan sebagai salah satu bagian dari corporate action mengakuisisi Adira, itu tujuannya kan Zurich itu ingin semakin memperkuat kehadirannya Zurich Insurance di industri asuransi Indonesia. Nah, dilihat dari potensi dari asuransi syariah ini, sangat yakin bahwa ini kedepannya akan berkembang dengan sangat cepat. Apalagi ditambah dengan adanya kelihatan adanya keseriusan dari pemerintah dengan dikeluarkannya rencana untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Tentunya kita melihat wah ini align nih, dan ya, perlu kita dukung nih, perlu kita support. Jadi memang kami melihat ini potensinya sangat besar, Pak. Itu yang kita lihat, Pak. Pak Hilman, ini kan melakukan kajian, kemudian juga melakukan transfer
portofolio dan sebagainya itu kan sebagai corporate action secara keseluruhan. Nah ini kan butuh waktu ya Pak. Sementara deadline itu kan tahun 2024 untuk spin off. Mungkin kalau yang konversi mungkin lebih bebas saja, tapi mungkin sama aja gitu kan. Harus 2024 harus sudah oke gitu. Menurut Bapak masalah waktu ini nggak ada masalah ya? Artinya masalah deadline ini Bapak bisa memenuhi ya Pak ya? Justru kami kan sebenarnya ingin menyelesaikan proses konversi dan spin off ini lebih cepat dari timeline yang diberikan oleh OJK kan ya Pak ya. Kan kalau dari requirement-nya di tahun 2024 ya. Kami justru ingin sekali sudah bisa menyelesaikan proses konversi ini dan juga proses spin off secepat mungkin. Dan kami sangat berharap sebenarnya di quarter 3 tahun ini semoga insya Allah kita bisa mendapatkan lisensi asuransi umum syariahnya dari OJK dan sehingga proses spin off-nya juga bisa selesai Pak. Jadi kalau kami kalau dari sisi pemenuhan timeline justru kami ingin lebih cepat Pak. Ya, karena berarti Bapak juga punya kesempatan untuk menampung bisnis yang lain gitu ya. Iya Pak. Kira-kira begitu. Oh, iya. Betul Pak. Kalau di Malaysia apa Pak? Mereka selain mereka punya cetak biru ya untuk asuransi syariah dan dorongan dari pemerintahnya sendiri, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil oleh Zurich ya untuk diterapkan di Indonesia gitu? Pertama memang di Malaysia itu sangat didukung oleh peraturan ya. Jadi saya melihat salah satunya adanya peraturan untuk compulsory insurance Pak, itu sangat mensupport industri asuransinya, dan juga peraturan mengenai adanya beberapa bidang yang memang diwajibkan untuk di cover oleh kontrak asuransi syariah. Nah, di samping itu memang kalau di Malaysia itu yang kita salah satu hal yang kita bisa mempelajari di sana itu channel yang sangat berkembang adalah keagenan Pak, agency. Dan sementara kalau di Indonesia untuk keagenan terutama untuk channel keagenan asuransi syariah masih banyak yang perlu dikembangkan. Nah itu juga jadi satu poin yang kita bisa belajar dari sana Pak. Selain itu juga mungkin dari sisi memang dari adanya dukungan dari regulator, di mana di Malaysia itu diperbolehkan adanya sinergi Pak antara secara operasional ya antara perusahaan atau entiti asuransi umum konvensional maupun dengan yang syariah maupun yang asuransi jiwanya konvensional maupun asuransi jiwa syariah. Itu akan bisa sangat membantu para pemain di industri Pak. Kalau di Indonesia mungkin agak sensitif ya, kalau campur-campur kok dicampur-campur gitu ya. Kalau bisa sensitif ya. Karena investasinya kan mungkin berbeda gitu antara syariah dan pandangan mereka seperti itu. Walaupun dari sisi waktu penjualan kan boleh aja bersama-sama gitu kan. Betul Pak, betul. Jadi memang tetap ada beberapa bagian yang maksudnya yang memang harus sesuai dengan prinsip syariahnya ya Pak. Seperti dananya sendiri dipisahkan, ada dana tabaru, ada dana operator, dan itu harus dipisahkan juga dengan dana yang punya konvensional. Kalau itu clear Pak, ini lebih ke tadi yang Bapak bilang tepat sekali. Penjualannya, kemudian operasionalnya. Kan kalau kita misalnya ketemu dengan nasabah atau customer, kita bahwa semua produk yang kita punya nih kan akan sebenarnya akan sangat membantu nasabah kita ya Pak ya untuk memilih nih. Jadi nggak satu-satu gitu Pak.
Jadi bagus ya Pak. Jadi artinya Bapak punya kesempatan kalau misalnya tahun ini selesai lah gitu lah ya. Tahun ini selesai, tahun 2021 selesai, sehingga Bapak punya kesempatan untuk menerima portofolio dari tempat lain juga, dari perusahaan lain yang quote unquote menyerah gitu kepada bisnis asuransi syariah ini. Tapi bagaimana Bapak menyeleksi bisnis ini Pak? Kalau Adira mungkin diterima langsung ya. Tapi kalau di tempat lain kan portofolio perlu diseleksi juga gitu Pak. Bagaimana Pak? Iya Pak, betul. Memang kita, saya melihat nanti pada saat kita memperoleh transfer portofolio bisnis asuransi syariah dari Adira Insurance, itu sudah menjadi modal nih buat kita nih Pak ya. Jadi ini core base kita ini harus kita pertahankan. Nah, bagaimana dengan bisnis-bisnis yang lain? Nah, tentunya kami juga perlu menyusun strategi yang tepat untuk bagaimana mengembangkan bisnis ini. Nah, dan tentunya yang namanya perusahaan asuransi kan harus memperhatikan performance perusahaannya ya Pak ya, yang bisa dilihat dari hasil laporan keuangannya. Kita kan kita kan harus menjaga keseimbangan nih Pak, di revenue-nya atau di kontribusinya naik, berkembang, growing, tapi kemudian klaim ratio-nya juga naik, bertambah tinggi. Kemudian operating expense-nya juga naik tinggi. Yang ada nanti bottom line-nya malah bukannya lebih baik dari yang sekarang, malah jadi lebih jelek. Nah, itu ya memang itu sesuatu yang harus kita jaga, dan tentunya disinilah gunanya fungsinya perusahaan asuransi sebagai operator ya Pak ya, di kontrak asuransi syariah. Meskipun ini dananya dimiliki oleh peserta, dana tabaru ini dimiliki peserta, tapi peserta kan mempercayakan kepada perusahaan asuransi sebagai operator untuk bisa mengelola, dan tentunya salah satu adalah mengakses dalam hal ini ya proses underwriting ya Pak ya, mana bisnis-bisnis yang yang tepat buat diambil. Tentunya kalau dilihat ada bisnis yang berisiko sangat tinggi, kalau kita ambil kan tentunya itu juga bisa bisa mengecewakan ya bagi para peserta gitu. Jadi proses itu tetap harus dijalankan Pak. Tapi kalau Bapak tadi menyampaikan bahwa memang dengan Zurich Syariah ini kita lebih dulu menjadi full-fledged, nantinya menjadi full-fledged perusahaan asuransi syariah. Jadi ada kesempatan untuk menampung portofolio dari perusahaan lain yang memutuskan untuk berhenti. Memang ada kesempatan itu Pak, tapi kalau kami melihatnya potensi besarnya bukan di situ sih Pak. Itu memang sesuatu yang modal lah ya, modal awal buat kita semakin memperkuat equity dari dana tabaru maupun operatornya Zurich Syariah. Tapi yang kita lihat sebenarnya ya potensi di Indonesia ini sendiri secara keseluruhan itu ya sih Pak. Kalau Bapak ini kan sudah berbicara ke publik ya, mungkin pesan apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat gitu? Artinya baik yang sudah menggunakan asuransi syariah maupun yang belum, untungnya apa sih sebenarnya asuransi syariah gitu dibanding asuransi konvensional gitu, katakanlah misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua kan tadi ada dana tabaru, kemudian ada operatornya sendiri. Jadi apa sebenarnya keuntungan dari berasuransi syariah itu? Baik Pak, jadi kembali lagi Pak, Zurich itu sangat basically salah satu tujuannya Zurich itu mengkonversi ZI menjadi syariah, sehingga Zurich memiliki satu entity asuransi yang fokus pada asuransi syariah. Tujuannya adalah untuk memberikan pilihan kepada masyarakat Indonesia, kepada nasabah,
atas produk asuransi yang dibutuhkan. Jadi yang sebenarnya yang perlu dilihat adalah kita nih kalau sebagai orang yang mencari cover asuransi, yang dibutuhkan apa? Itu dulu Pak, kita butuh apa? Nah itu itu yang juga ingin diketahui oleh Zurich. Kita maunya kita sangat ingin memberikan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dari nasabah kita maupun masyarakat Indonesia atas produk atau proteksi atas yang menyeluruh atas aset-aset yang dimiliki nasabah. Jadi itu dulu Pak. Memang saat ini kan yang menjadi PR-nya kita di industri asuransi, khususnya juga industri asuransi syariah, itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan literasi atau awareness masyarakat akan asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Contohnya nih ya, nggak banyak orang yang tahu apa sih bedanya antara kontrak asuransi syariah dengan kontrak asuransi konvensional. Ada beberapa hal yang bisa dilihat, bisa menjadi perbandingan. Kalau orang pengen melihat dari kontraknya atau akadnya atau perjanjiannya, kalau asuransi konvensional itu sifatnya ada transfer of risk dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Sedangkan kalau di akad di asuransi di kontrak asuransi syariah, itu akadnya itu tidak ada transfer of risk dari pemegang polis ke perusahaan asuransi. Resikonya itu sebenarnya tetap ada di pemegang polis yang ada di dana tabaru tadi. Jadi secara nature-nya Pak, asuransi syariah ini sebenarnya nature-nya adalah saling membantu di antara para peserta. Jadi niatnya juga niatnya sebenarnya ini untuk membentuk pool untuk saling membantu, Pak. Ini bukan jadi resikonya tidak dipindahkan ke perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu sebagai operator. Nah, jadi ya artinya kalau ada orang dan tentunya yang namanya asuransi syariah harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam ya Pak ya. Jadi ya di situ letak letak hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat untuk mengerti asuransi konvensional itu apa, asuransi syariah itu apa, sehingga kebutuhan kita itu apapun kebutuhan kita bisa tahu kita mau pilih yang mana. Salah satu poin lagi yang bisa membedakan antara konvensional dengan asuransi syariah. Di asuransi syariah itu ada di bagian dari kontraknya itu ada kesempatan buat peserta atau pemegang polis untuk mendapatkan surplus underwriting sharing di akhir periode kontraknya atau pada saat perpanjangan. Nah, ya, jadi itu hal-hal yang apabila masyarakat kita semua sudah mengerti, ya bisa dijadikan dasar untuk memilih nih produk asuransi mana sih yang kita butuhkan. Sebagai model bisnis kan asuransi syariah ini nggak hanya untuk orang muslim aja, bebas aja kan Pak, untuk siapa aja kan Pak ya? Bebas Pak, bebas. Dan ya kami juga Zurich juga melihat semua penduduk masyarakat Indonesia itu sebagai potensial customer kita Pak. Bebas banget Pak. Tapi yang menarik tadi underwriting surplus tadi ya. Artinya kalau di akhir, katakanlah saya asuransi mobil gitu 3 tahun gitu misalnya kan, mobil baru, kemudian setelah selesai kita nggak jarang-jarang klaim gitu, mobil baru kan masih hati-hati naiknya gitu. Itu bisa balik Pak ya, itu ya Pak ya? Ada ringnya Pak. Jadi lebih tepatnya adalah kan
kalau dilihat dari performance secara keuangannya ada surplus ratingnya, itu yang nanti akan di share ke semua peserta yang eligible, yaitu itu basically akan dilakukan secara berkala dan sesuai dengan peraturan yang berlaku juga, Pak. Jadi artinya saya mengasuransikan mobil baru misalnya 3 tahun gitu, kredit kan, itu bisa ada kesempatan ya Pak ya, untuk nanti bisa dapat pengembalian underwriting surplus tadi ya Pak. Ada kesempatan atau harus yang besar-besar gitu. Ada kesempatan Pak, ada kesempatan. Ya. Itu diatur kok Pak di ininya, di kontraknya, jelas kok. Terima kasih Pak Hilman Simanjuntak sudah berbincang dengan kami di CEO Talks Media Asuransi. Mudah-mudahan ini berguna, bisa untuk menjelaskan ini sesuatu yang luar biasa, karena asuransi patungan Zurich Insurance Indonesia mau dan berani ya mengkonversikan dirinya jadi asuransi syariah. Luar biasa ini Pak. Terima kasih Pak Hilman. Demikian acara CEO Talks Media Asuransi kali ini yang menghadirkan tamu kita Bapak Hilman Simanjuntak, CEO Zurich Insurance Indonesia, yang dengan berani akan mengkonversi perusahaan ini menjadi asuransi syariah di Indonesia. Padahal di beberapa teman kita ada yang menyerah dalam tanda kutip untuk melakukan bisnis di syariah ini. Semoga ada gunanya, semoga bermanfaat, dan semoga kita semua diberi kesehatan, juga kesejahteraan, dan tentunya dalam keberkahan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.